singing low while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan judul makalah teknik-teknik dalam belajar mengajar. Di sini saya ditemani oleh 3 rekan saya, yaitu kenalkan, nama saya Arfu Bayu, saya sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Rizkyani, saya sebagai pemateri kedua. Hai, saya Gita Haryani, pemateri ketiga. Saya sebagai pemateri 4 sekaligus sebagai moderator. Baiklah, saya akan memaparkan materi pertama. Pengertian strategi dalam proses belajar mengajar. Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategos, yang artinya suatu usaha untuk mencapai kemenangan dalam suatu perang. Strategi adalah proses penentuan rencana kepemimpinan puncak dan berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi disertai dengan susunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat tercapai. Baik, macam-macam strategi dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, strategi pembelajaran ekspositoris. Strategi ini mempelajari yang menekankan kepada suatu proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok mahasiswa. Yang kedua, strategi pembelajaran inkuril. Strategi adalah merangkai kegiatan pembelajaran yang menentukan pada proses berpikir secara kritis dan analitis. Yang ketiga adalah proses belajar berbasis masalah. Berdasarkan kepada psikologi kognitif yang berangkatan dari asumsi bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku, bakat, adanya pengalaman. Yang ketiga, strategi pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar membantu guru mengaitkan antara materi pembelajaran dengan situs dunia nyata siswa dan dorongan siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yang kelima, strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Peningkatan kemampuan berpikir merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada kemampuan berpikir siswa. Dalam pembelajaran ini, materi pembelajaran tidak disajikan begitu saja kepada siswa, akan tetapi siswa yang akan dibimbing dalam proses menentukan sendiri konsep yang harus dikuasai melalui proses analogis yang terus-menerus pemanfaatan siswa. Oke, saya akan lanjutkan dari materi pertama tadi. Yang keenam yaitu strategi pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kelompok adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Yang ketujuh yaitu strategi pembelajaran afektif. Strategi pembelajaran afektif memang berbeda dari strategi pembelajaran kognitif dan keterampilan. Efektif berhubungan dengan nilai yang sulit diukur, oleh sebab itu menyangkut kesadaran seorang yang telah tumbuh dari diri siswa. Selanjutnya yaitu yang C, pengertian metode dalam belajar mengajar. Metode merupakan langkah operasional dari strategi pembelajaran yang telah dipilih dalam mencapai tujuan belajar. Sehingga bagi sumber belajar dalam menggunakan suatu metode pembelajaran harus disesuaikan dengan jenis strategi yang digunakan. Ketepatan penggunaan suatu metode akan menunjukkan fungsionalnya strategi dalam kegiatan pembelajaran. Istilah metode dapat digunakan dalam berbagai bidang kehidupan. Sebab secara umum menurut kamus Purwa Darmita, metode adalah cara yang telah diukur dan berpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud. Selanjutnya yaitu berdasarkan pengertian tersebut telah dijelaskan bahwa pengertian metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara
yaitu cara untuk menciptakan suatu suasana belajar yang menyenangkan bagi warga belajar untuk belajar. Yang kelima yaitu tenaga untuk melahirkan kreativitas, yaitu cara untuk menumbuhkan kreativitas warga belajar sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Yang keenam yaitu pendorong untuk penilaian diri dalam proses dan hasil belajar, yaitu cara untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran. Yang ketujuh yaitu pendorong dalam melengkapi kelemahan hasil belajar, cara untuk mencari pemecahan masalah yang dihadapi dalam kegiatan pembelajaran. Baiklah, syarat-syarat yang harus diperhatikan oleh seorang guru dalam penggunaan metode pembelajaran yang diberikan. Satu, metode yang digunakan yaitu dapat membangkitkan motif, minat atau gairah belajar seorang siswa. Metode yang digunakan dapat merangsang keinginan siswa untuk belajar lebih lanjut. Metode yang digunakan harus dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan wujud hasil karya sendiri. Metode yang digunakan harus dapat menjamin perkembangan kegiatan kepribadian siswa. Metode yang digunakan harus mendidik murid dalam teknik belajar sendiri dan cara memperoleh pengetahuan melalui usaha pribadi. Harus dapat menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai dan sikap siswa dalam kehidupan sehari-hari. D. Macam-macam metode dalam proses belajar mengajar. Satu, metode ceramah. Metode ceramah adalah penerangan secara lisan atas bahan pembelajaran kepada sekelompok siswa atau pendengar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dalam jumlah yang relatif besar. Dua, metode demonstrasi. Metode demonstrasi yaitu adalah cara penyajian pelajaran dengan memperagakan atau mempertunjukkan kepada siswa suatu proses, situasi atau keadaan benda tertentu yang sedang dipelajari, baik sebenarnya ataupun tiruan dengan lisan. Jadi, guru memperagakan apa yang sedang dipelajari kepada siswanya. Tiga, metode diskusi. Metode diskusi yaitu adalah cara mengelola pembelajaran dengan penyajian materi melalui pemecahan masalah atau analisis masalah. Sistem produk teknologi yang pemecahnya sangat terbuka. Di sini siswa melakukan diskusi tentang suatu masalah yang diberikan oleh guru, sehingga siswa menjadi aktif. Yang keempat, metode pemberian tugas. Metode pemberian tugas adalah cara mengajar atau penyajian materi melalui penugasan siswa untuk melakukan suatu pekerjaan. Di sini guru memberikan suatu tugas kepada siswa untuk diselesaikan oleh siswa, sehingga siswa menjadi aktif. 5. Metode eksperimen. Metode eksperimen adalah cara pengelolaan pembelajaran di mana siswa melakukan aktivitas percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajarinya. Jadi, metode ini dalam strategi pembelajaran merangsang siswa untuk melakukan suatu aktivitas aktif yang berdasarkan pengalaman yang ia alami. Metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah cara penyajian pembelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada seorang siswa, tetapi dapat pula dari siswa kepada guru. Di sini guru memberikan waktu untuk siswa bertanya kepada gurunya tentang materi pembelajaran. 7. Metode latihan. Metode latihan merupakan suatu cara mengajar yang tidak baik untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu. Siswa diajarkan untuk melatih kemampuan yang dia miliki dan lebih mengasah kemampuan yang dimiliki tersebut. 8. Metode karya wisata. Metode karya wisata adalah teknik mengajar yang dilaksanakan dengan mengajarkan kepada siswa sesuatu benda, sesuatu tempat atau objek tertentu di luar sekolah untuk mempelajari atau menyelidiki sesuatu. Siswa diajar untuk mendapatkan pembelajaran dari tempat atau objek yang dikunjungi. Pengertian teknik dalam proses belajar mengajar. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari Eci. Pengertian teknik dalam proses belajar mengajar.
Teknik pembelajaran merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Misalnya, terdapat dua orang sama-sama menggunakan metode ceramah, akan tetapi kemungkinan akan sangat berbeda dalam penyampaian metode tersebut. Di sini ada beberapa macam teknik dalam proses belajar mengajar, yaitu teknik ceramah, teknik diskusi, teknik tanya jawab, teknik pemberian tugas, teknik penemuan, teknik inquiry, teknik eksperimen dan demonstrasi, teknik karya wisata, teknik bimbingan atau tutorial, dan teknik problem solving yang tadinya sudah dijelaskan oleh Eci. Di sini dapat disimpulkan bahwa strategi dalam proses belajar mengajar merupakan suatu rencana yang dipersiapkan secara seksama untuk mencapai tujuan-tujuan yang hendak dicapai dan telah ditargetkan dalam proses belajar. Macam-macam strategi pembelajaran meliputi strategi pembelajaran ekspositori atau SPE, strategi pembelajaran inquiry atau SPI, pembelajaran berbasis masalah atau SPBM, strategi pembelajaran konseptual atau CTL, strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir, strategi pembelajaran kooperatif atau SPK, dan strategi pembelajaran efektif. Teknik pembelajaran adalah cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Teknik pembelajaran juga merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok 1. Apabila ada kata salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Satu, dua, tiga. Serempak. 2, 3. Jalan. 1, 2, 3. Nah, aku lihat. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknik-teknik dalam belajar mengajar. Di sini saya ditemani oleh ketiga rekan saya. Nah, dia balik lagi. Sudah deh percaya nak main pelang. Kemana? Nama. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan teknik dengan judul salah. Ulang. Ulang, dia dah kebal. Kaget. Bye.